Saya Shirley, NPM 20430019. Venezuela adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia yang termasuk dalam kategori makmur masyarakatnya. Namun, negara ini telah banyak dilanda krisis berkepanjangan sejak pada masa pemerintahan Hugo Chavez sebagai presiden pertama mereka hingga saat ini pada masa pemerintahan Nicolas Maduro. Krisis ini terjadi karena jatuhnya harga minyak pada tahun 2014 serta adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi dengan membentuk kebijakan-kebijakan tertentu. Akibatnya terjadilah berbagai krisis yang antara lain adalah krisis ekonomi dan kemanusiaan. Terjadinya pandemi COVID-19 semakin memperburuk keadaan Venezuela. Negara tersebut mengalami kelangkaan masker dan hand sanitizer serta kekurangan akan kebutuhan medis. Selain itu, juga adanya penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan tingginya tingkat kelaparan pada masyarakat serta peningkatan jumlah pengungsi atau migran. Dalam perspektif neorealisme klasik, memandang negara sebagai aktor pasif yang harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Pada kasus tersebut, Venezuela gagal beradaptasi atau mempertahankan diri saat jatuhnya harga minyak pada tahun 2014, sehingga terjadi berbagai krisis di negaranya. Negara ini juga kurang dapat beradaptasi dalam era new normal saat ini, sehingga krisis yang terjadi semakin berkepanjangan. Selain itu, neorealisme klasik juga meyakini dua jenis strategi yang dapat digunakan negara untuk bertahan hidup, yakni emulating atau balancing. Upaya Venezuela dalam menyikapi pandemi COVID-19 saat ini menggunakan strategi emulating, yakni meniru negara Cina dengan membuat kebijakan lockdown dengan menutup akses keluar masuk ibu kota Caracas dan 7 negara bagian lainnya. Venezuela dapat disebut maladaptive state dan cenderung memiliki domestic agential power yang rendah. Maka negara ini berpotensi menjadi negara yang lemah jika krisis yang terjadi tak berkesudahan. Sedangkan dalam perspektif neoliberalisme klasik, melihat manusia sebagai makhluk ekonomi. Selain itu, menurut neoliberalisme klasik, negara memiliki fungsi untuk memastikan adanya market supremasi atau keunggulan pasar di dalam negaranya. Dalam kasus tersebut, negara Venezuela tidak mau mempertahankan market supremasi negaranya karena pemerintah negara yang telah ikut campur dalam sistem perekonomian negara dengan menurunkan harga-harga dan pemberian subsidi oleh pemerintah guna meringankan beban penduduk miskin serta mencetak uang sebanyak-banyaknya sehingga terjadilah hiperinflasi. HI yang anarkis mencoba mencapai market supremasi global dan adanya pasar bebas. Dalam kasus tersebut juga terjadi nasionalisasi perusahaan swasta yang mana hal ini mengakibatkan permasalahan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta hilangnya pasar bebas dan kebebasan berekonomi dalam negara tersebut.